Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Brotherhood of the Shield, yaitu suatu kelompok rahasia yang berjuang melindungi umat manusia. Kelompok ini diceritakan dalam komik Shield volume 1 isu 1 sampai 6 tahun 2010, Shield Infinity serta Shield volume 2 isu 1 sampai 6 tahun 2011. Komik-komik ini ditulis oleh Jonathan Hickman. Tahun 2620 sebelum Masehi, ras alien Brood menyerbu wilayah Mesir kuno. Salah satu korban mereka adalah pemimpin Mesir sendiri, yaitu Fir'aun Khase Khemui Khase Khemui. Di tengah ancaman yang bisa memusnahkan peradaban manusia tersebut, Imhotep berjuang bersama pasukan Mesir untuk memberikan perlawanan. Di dalam pasukannya terdapat En-Sabahnur, sang mutan yang dikenal pula sebagai Apocalypse. Melalui pertempuran yang tidak mudah dengan membawa tombak dan perisai, Imhotep berhasil membunuh Ratu Brood serta memimpin pasukan Mesir mengalahkan para alien. Dari perjuangan Imhotep tersebut didirikanlah organisasi yang bertekad untuk secara diam-diam melindungi bumi. Kelompok ini kemudian terbagi menjadi dua, dan masing-masingnya menyimpan satu warisan Imhotep. Tombak Imhotep tersimpan di timur, di mana terbentuklah Brotherhood of the Spear. Sedangkan perisai Imhotep disimpan di barat oleh Brotherhood of the Shield. Sepanjang sejarahnya, The Shield merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk bergabung di dalamnya. Pemimpin tertinggi kelompok ini disebut Patriarch. Selain itu, di dalam The Shield ada pula High Council alias Dewan Tinggi. Sedangkan moto terpenting The Shield adalah "This is not how the world ends". Kata-kata ini menunjukkan tekad The Shield untuk terus berjuang ketika ada bahaya yang mengancam dunia. Pada zaman Yunani kuno, orang yang pernah menjadi patriark The Shield adalah Archimedes. Tahun 226 sebelum Masehi, Pulau Rhodes diserang oleh satu robot alien Kree yang disebut Sentry. Robot ini melakukan penghancuran, sedangkan orang-orang berlarian panik. Di tengah bahaya tersebut, Archimedes berjuang melawan robot Sentry menggunakan Colossus, yaitu patung raksasa yang bisa dia gerakkan. Dalam pertarungan ini, Sentry sempat mematahkan lengan kanan dan kaki kanan Colossus. Meskipun begitu, Archimedes tidak mau menyerah. Dia mampu mengendalikan Colossus untuk melubangi dada Sentry, hingga akhirnya robot alien itu takluk dan terjatuh ke lautan. Zhang Heng adalah seorang ilmuwan Cina pada masa dinasti Han. Dia mewarisi tombak yang dahulu digunakan oleh Imhotep. Pada tahun 114 Masehi, di kota Luoyang, seorang celestial bernama Madonna mendatangi Zhang Heng. Kalian ingin tahu tentang celestial? Kami sudah pernah membuat videonya. Setelah memanjat bangunan yang sangat tinggi, Zhang Heng berbicara dengan celestial Madonna. Kepada Zhang Heng, sang celestial memberitahu bahwa dirinya sedang hamil. Janinnya butuh nutrisi yang sangat besar. Jadi Madonna memikirkan dua pilihan sebagai sumber nutrisi, yaitu bumi atau bulan. Zhang Heng tentu tak mau salah satunya musnah, maka dia pun menawarkan pilihan ketiga, yaitu matahari. Sebab matahari bisa memberi nutrisi bagi sang janin tanpa harus mengalami kehancuran. Madonna mengikuti saran Zhang Heng, dan sejak itu dia pun berdiam di dalam matahari. Tahun 750 Masehi, Brotherhood of the Shield berpusat di Baghdad dan dipimpin oleh Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Azadi. Dia melakukan sebuah proyek yang amat ambisius. Dengan menggunakan suatu mesin, dia menyalurkan total harapan, impian, inspirasi, dan hasrat dari 1000 anggota The Shield ke dalam satu orang, yang kemudian dinamai The Second Man. Orang tersebut akan punya kekuatan untuk menciptakan planet bumi yang baru seandainya bumi yang asli hancur. Dengan demikian, diharapkan peradaban manusia tak akan pernah berakhir. Akan tetapi, rencana itu gagal saat dilaksanakan. Akibatnya, 1000 orang anggota The Shield tersebut tewas. Tanpa kontribusi 1000 orang tersebut untuk memajukan peradaban dunia, umat manusia pun jatuh dalam zaman kegelapan. Leonardo da Vinci pernah menjadi patriark The Shield. Tahun 1495 melalui suatu alat, Da Vinci beserta kedua asistennya Lorenzo dan Pietro mendeteksi ada keanehan pada matahari. Mereka menduga bahwa ini merupakan sesuatu yang buruk. Tanpa mereka sadari, fenomena yang mereka temukan ini sebenarnya merupakan efek dari proses kehamilan celestial Madonna. Demi mengurusi masalah tersebut, Da Vinci memutuskan untuk mulai membuat suatu peralatan lainnya.
Dia juga merancang sebuah kota sebagai markas baru bagi The Shield, tapi pembangunannya belum dimulai. Da Vinci pernah pula berusaha merekrut seseorang ke dalam The Shield. Orang tersebut adalah Michelangelo Buonarroti, yang merupakan salah satu seniman terbaik pada masa itu. Dalam upaya ini, Da Vinci berkali-kali mengirimkan Pietro dan Lorenzo untuk mengajak Michael. Tetapi rupanya Michael selalu menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, Da Vinci tidak patah semangat. Pada tahun 1502, dia menemui Michael untuk memberikan tawaran secara langsung. Dalam pertemuan ini, di luar dugaan Da Vinci, Michael justru menunjukkan kehebatannya. Dia tampil dalam wujud energi dan menjadi berjumlah banyak. Tanpa diketahui oleh orang-orang, sesungguhnya Michael memang sudah menjadi lebih dari sekedar manusia biasa. Dia tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, jadi dia bisa eksis di berbagai tempat dan zaman sekaligus, termasuk pada zaman purba dan masa modern. Dengan kekuatan ini, dia disebut juga sebagai Forever Man. Michael lalu memberikan beberapa instruksi pada Da Vinci. Di antaranya adalah menyuruhnya membangun kota yang sudah dia rancang. Di dalam kota itu harus dibuat pula suatu jalur menuju tempat rahasia. Pintu menuju jalur itu nantinya disebut Ether dan hanya bisa dibuka oleh kunci khusus. Michael menginstruksikan Da Vinci bahwa kunci untuk Ether harus dibuat hanya satu saja. Selain itu, Michael memberitahu bahwa di dalam matahari ada sesuatu yang sedang tumbuh. Yang dimaksud tentu saja adalah bayi dari Celestial Madonna. Yang terakhir, Michael memberikan sesuatu kepada Da Vinci, yaitu sebuah benda berbentuk bulat yang disebut Human Machine. Selanjutnya, sesuai arahan dari Michelangelo, Da Vinci mulai membangun kota yang dia rencanakan sebagai markas baru Brotherhood of the Shield. Kota itu diberi nama Ubis Immortalis alias Immortal City dan terletak sekitar 1/4 mil di bawah kota Roma. Sampai masa modern, The Shield terus berpusat di Immortal City. Tahun 1503, alat yang dibuat oleh Da Vinci akhirnya rampung. Da Vinci mengenakan alat itu lalu terbang melesat ke langit. Dalam perjalanan ini, dia membawa pula Human Machine. Kepergian Da Vinci tidak disadari oleh orang-orang, sebab dia memang sudah menyiapkan penggantinya. Sebelumnya, dengan dibantu oleh kedua asistennya, Da Vinci membuat sebuah robot yang berperan menjalani kehidupannya setelah dia pergi. Robot ini diberi salinan pikiran dan pengetahuan dari otak Da Vinci sendiri, sehingga sang robot benar-benar bersikap seperti Da Vinci yang asli. Dengan demikian, masyarakat tidak tahu bahwa sesungguhnya Da Vinci sudah pergi jauh sekali. Tokoh lain yang pernah menjadi patriark Brotherhood of the Shield adalah Galileo Galilei. Salah satu perjuangannya adalah ketika berusaha menghentikan Galactus. Pada tahun 1582, Galactus bersama heraldnya memang muncul di kota Roma. Kalian ingin tahu tentang Galactus? Kami sudah pernah membuat videonya. Demi mengatasi ancaman Galactus, Galileo menggunakan rencana yang mirip seperti ambisi Jabir bin Hayyan dahulu. Namun kini Galileo memanfaatkan mesin yang telah disempurnakan. Proses penyempurnaan mesin ini bisa dilakukan berkat bantuan dari Michelangelo yang memang mendatangi Galileo. Pada akhirnya, berkat campur tangan Michelangelo tersebut, penggunaan mesin itu sukses menyelamatkan bumi dari bahaya Galactus. Selain itu, karena telah disempurnakan, jumlah anggota The Shield yang meninggal dalam peristiwa ini lebih sedikit dibanding masa Jabir bin Hayyan. Berkat pengorbanan mereka, umat manusia tetap bertahan sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang. Sedangkan mesin itu sendiri kemudian disebut Creation Engine. Pada masa ini, Paus mengetahui tentang keberadaan Brotherhood of the Shield. Bahkan mereka saling berkomunikasi, misalnya melalui surat menyurat. The Shield memberitahukan kepada Paus tentang bahaya Galactus yang berhasil mereka cegah. Dalam surat ini, dijelaskan bahwa mesin tadi menciptakan planet bumi tiruan yang kemudian dikonsumsi oleh Galactus sehingga bumi yang asli tetap aman. Selain itu, The Shield mengusulkan kepada Paus untuk memperbarui sistem kalender Julian menjadi lebih akurat. Paus Gregorius ke-13 setuju dengan usulan The Shield. Sistem baru itu sendiri kemudian dikenal dengan nama kalender Gregorian. Pada masa kepemimpinan Galileo, Isaac Newton direkrut ke dalam The Shield. Akan tetapi, Newton merasa tidak puas dengan pengetahuan yang ada di dalam kelompok itu. Maka Galileo pun menyarankannya untuk mencari pengetahuan tambahan di tempat lain. Berdasarkan petunjuk dari Galileo, Newton berangkat hingga tiba di Asomia pada tahun 1625. Asomia merupakan suatu kota rahasia yang dihuni oleh para Deviant di pegunungan bersalju.
Ras Deviant sendiri merupakan hasil eksperimen Celestial terhadap kera purba. Di sana, para Deviant memergoki Newton lalu membawanya kepada pemimpin mereka yang ternyata menganggap Newton unik. Karena itu, Newton pun diterima oleh masyarakat Deviant. Bukan hanya itu saja, Newton dijodohkan dengan seorang perempuan Deviant bernama Morda. Bagi manusia, bangsa Deviant tampak memiliki penampilan yang menyeramkan seperti monster. Jadi berpasangan dengan Morda bukanlah sesuatu yang mudah bagi Newton. Walaupun begitu, dia mampu bertahan. Bahkan dia sampai melakukan aktivitas net not anjoy dengan Morda hingga perempuan itu hamil. Newton berusaha berbaur dengan para Deviant, sampai akhirnya dia melaksanakan tujuan aslinya, yaitu merebut pengetahuan tersembunyi milik mereka yang tidak pernah disebarluaskan. Pengetahuan tersebut tersimpan di dalam sebuah kitab. Newton menyerang tempat kitab itu berada, membunuh para penjaganya, lalu memindahkan segala isi kitab itu ke kulitnya dalam bentuk tato. Setelah memperoleh incarannya, dia membakar kota Asomia dan bergegas melarikan diri, meninggalkan pasangannya serta anak mereka. Karena tak berhasil menangkap Newton, para Deviant melampiaskan kemarahan mereka pada Morda. Mereka menyeret Morda ke tengah kota, merebus tubuhnya lalu memakan dagingnya. Untungnya anak Morda sudah terlebih dulu diselamatkan oleh Michelangelo. Setelah kembali ke Immortal City, Newton menemukan suatu ramuan keabadian yang disebut Elixir of Life. Berkat secara rutin mengkonsumsi cairan ini, dia bisa hidup terus-menerus. Newton juga berhasil melakukan perhitungan yang menghasilkan waktu berakhirnya dunia, yaitu tahun 2060. Karena mengetahui hal ini, Newton merasa harus ada perubahan di dalam Brotherhood of the Shield, maka dia pun berniat membunuh Galileo. Pada tahun 1642 pada suatu malam, Newton mengendap-endap memasuki kamar Galileo dan mendekati sang patriark yang sedang terlelap. Newton lalu nekat mencekik Galileo hingga dia meninggal. Saat itu tiba-tiba Michelangelo muncul di sana. Newton tentu saja menanyakan identitasnya, namun Michael tak mau memberikan jawaban apapun. Karena itu Newton berusaha menyerang Michael menggunakan pedang. Ujung-ujungnya Michael memilih untuk pergi menghilang meninggalkan Newton yang hanya bisa merasa kebingungan. Beberapa ilmuwan yang tidak tergabung dengan Brotherhood of the Shield juga menjadi korban kekejaman Newton. Agar tidak ada yang bisa menyaingi dirinya, Newton berkali-kali melakukan pembunuhan. Dia meracuni makanan John Flamsteed di sebuah acara makan malam yang dihadiri para tamu. Dia menusuk Robert Hooke di jalanan dan menyamarkannya sebagai perampokan. Dia menenggelamkan Blaise Pascal di dalam cairan formalin. Newton juga mencekik leher John Locke menggunakan tali. Di setiap lokasi pembunuhan, Newton selalu meninggalkan buah apel. Suatu hari Newton berbicara dengan Gottfried Leibniz yang mengaku tahu kejahatan Newton. Rupanya Gottfried memang telah melaksanakan penyelidikan hingga berhasil menyimpulkan bahwa segala kematian tadi berhubungan dengan Newton. Karena rahasianya diketahui Gottfried, Newton pun mengambil sebuah buku tebal dan menggunakannya untuk memukuli Gottfried sampai dia mati. Kejahatan lain Newton dilakukan terhadap Nostradamus, yaitu seorang pria yang bisa melihat masa depan. Pada tahun 1652, Newton menangkap Nostradamus, merantainya di tempat rahasia Immortal City, serta menyuruhnya memberikan berbagai ramalan. Agar Nostradamus bisa terus dimanfaatkan, Newton secara rutin memberinya ramuan keabadian. Akan tetapi, ramuan yang ini berbeda dari yang dikonsumsi oleh Newton. Ramuan yang diberikan kepada Nostradamus disebut Forever Compound dan memiliki tingkatan yang lebih rendah. Efeknya adalah Nostradamus memang terus hidup, tapi tubuhnya tetap menjadi tua dan lemah. Nostradamus sendiri sudah siap menjalani nasib seperti ini. Beberapa tahun sebelum pengurungannya, dia memang didatangi oleh Michelangelo yang mempersiapkannya untuk menghadapi penderitaan yang akan berlangsung lama itu. Dalam persiapan ini, Michael menggunakan kekuatannya demi membuka pikiran Nostradamus. Melalui proses ini, Michael menunjukkan bahwa kelak Nostradamus akan terlibat dalam peristiwa yang amat penting. Sementara itu, dengan memanfaatkan ramuan keabadian, Newton dapat membeli kesetiaan para anggota lain di dalam Brotherhood of the Shield. Dia terus memberikan ramuan itu pada orang-orang supaya mereka bersedia mendukungnya. Berkat cara ini, Newton akhirnya bisa menguasai The Shield. Kekuasaan Newton atas The Shield terus berlangsung bahkan sampai era modern. Sebagai pemimpin The Shield, Newton memerintahkan penghancuran Creation Engine, yaitu mesin yang dulu digunakan untuk menyelamatkan bumi dari Galactus.
Newton memang menganggap hanya Tuhan saja yang boleh menciptakan planet bumi. Akan tetapi, penghancuran itu tidak pernah dilaksanakan, sebab creation engine mendadak menghilang. Kemungkinan para pengikut setia Galileo telah lebih dulu mengamankannya ke tempat rahasia. Sejak itu, diketahui bahwa creation engine diaktifkan 7 kali lagi. Dahulu kala pada tahun 1630 saat Morda hendak diamuk massa di kota Asomia akibat perbuatan Isaac Newton, Michelangelo hadir di hadapan perempuan deviant itu. Awalnya Morda mengira Michael adalah orang jahat seperti Newton. Jadi Michael berusaha meyakinkan Morda bahwa dirinya berbeda. Michael lalu memberitahu bahwa Morda akan mati namun bayinya bisa diselamatkan. Morda sebenarnya meminta agar Michael tidak melibatkan Newton dalam kehidupan anaknya. Meskipun begitu, Michael hanya bisa berjanji bahwa sang bayi akan tetap hidup. Pada akhirnya Morda pun bersedia menyerahkan bayinya kepada Michael. Selanjutnya Michael pergi membawa sang bayi ke suatu tempat misterius bernama Sinkhole in Banditime. Tempat ini memiliki aliran waktu yang berbeda dari tempat lainnya. Di sana mereka dihampiri oleh seekor burung bercahaya putih. Ketika sang bayi menyentuh burung tersebut, secara mengejutkan burung itu berubah wujud menjadi seperti manusia. Burung itu kemudian disebut Mina. Michael menginstruksikan Mina untuk mengasuh sang bayi di Sinkhole, hingga suatu hari nanti ada seorang pria yang bisa mengendalikan petir. Michael menyebutkan bahwa Mina dan sang pria petir akan saling jatuh cinta. Michael juga menitipkan sebuah kunci kepada Mina. Kunci tersebut adalah kunci untuk Aether, yaitu jalur rahasia di Immortal City. Michael berpesan kepada Mina bahwa jika waktunya telah tiba, kunci tersebut kelak harus diserahkan kepada sang pria petir. Pada akhirnya orang yang dimaksud Michael datang ke tempat Mina. Sosok itu rupanya adalah Nikola Tesla, yang memang sudah mengembangkan suatu kostum spesial. Kostum ini membuatnya bisa mengendalikan listrik. Tesla disebut juga sebagai Night Machine. Dia berasal dari masa ratusan tahun setelah kelahiran anak Morda. Tesla lalu membawa Mina dan anak Morda ke zaman asalnya pada abad ke-20. Dengan ditemani oleh Mina, dia membesarkan anak itu yang diberi nama Leonid. Dengan demikian, Tesla dianggap sebagai ayah oleh Leonid. Tentang Nikola Tesla sendiri, sebenarnya dia dahulu sempat terlibat bersama Brotherhood of the Shield. Meskipun begitu, Tesla kemudian berbalik menentang The Shield, sebab menganggap kelompok tersebut sudah rusak di bawah arahan Isaac Newton. Suatu hari The Shield tahu tentang Leonid dan ingin merekrutnya. Maka The Shield mengirimkan 2 orang agen ke tempat tinggal Tesla di kota New York. Kedua agen ini adalah Howard Stark dan Nathaniel Richards. Howard merupakan ayah angkat Tony Stark, sedangkan Nathaniel merupakan ayah kandung Reed Richards. Kedua agen ini meminta Tesla memberi informasi lokasi Leonid, namun Tesla dengan tegas menolak. Bahkan dia mengerahkan kekuatan listriknya. Akibatnya mereka pun saling menyerang. Dalam bentrokan ini, Nathaniel akhirnya membunuh Tesla. Howard dan Nathaniel berlanjut menggeledah barang-barang milik Tesla demi mencari informasi. Mereka juga hendak memeriksa mayat Tesla lagi dan berencana membawanya ke markas The Shield. Akan tetapi mereka justru sontak terkejut sebab ternyata mayat tersebut kini sudah menghilang entah kemana. Pada akhirnya, Howard dan Nathaniel berhasil mendapatkan lokasi Leonid. Jadi mereka berdua menemui Leonid lalu membawanya pergi menuju Immortal City. Leonid sendiri sudah tahu tentang The Shield, sebab Tesla memang pernah bercerita kepadanya. Begitu tiba di Immortal City, Leonid terkesima melihat kota bawah tanah tersebut. Di sana pertama-tama Leonid dibawa ke hadapan High Council yang menginformasikan beberapa hal penting tentang The Shield, termasuk sejarahnya. Selanjutnya Leonid belajar di Immortal City. Leonid sendiri bukanlah manusia biasa, dia bisa terbang dan memanipulasi energi untuk kegunaan tertentu, misalnya menciptakan perisai energi. Sedangkan ciri fisiknya yang mencolok adalah terkadang muncul penampakan bintang-bintang pada sebagian tubuhnya. Cerita Brotherhood of the Shield mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.